Namun kemudian Letnan Kolonel Elout berpendapat, kehadiran Sentot yang ditempatkan di Lintou justru menimbulkan masalah baru. Beberapa dokumen-dokumen resmi Belanda membuktikan kesalahan Sentot yang telah melakukan persekongkolan dengan kaum Padri sehingga kemudian Sentot dan legiunnya dikembalikan ke Pulau Jawa. Di Jawa, Sentot juga tidak berhasil menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap dirinya dan mengirimnya kembali ke Sumatera. Sentot dibuang dan ditahan di Bengkulu, sedangkan pasukannya dibubarkan kemudian direkrut kembali menjadi tentara Belanda. Pada Juli tahun 1832, dari Batavia dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian peperangan. Pada Oktober tahun 1832, Luhak Limopuluh telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintou. Kemudian kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu di Kamang, tetapi seluruh kekuatan kaum Padri di Luhak Agam juga dapat ditaklukkan Belanda setelah jatuhnya Kamang pada akhir tahun 1832, sehingga kembali kaum Padri terpaksa mundur dari kawasan Luhak dan bertahan di Bonjol. Selanjutnya pasukan Belanda mulai melakukan penyisiran pada beberapa kawasan yang masih menjadi basis kaum Padri. Pada Januari tahun 1833, pasukan Belanda membangun kubu pertahanan di Padang Matinggi, tetapi sebelum mereka dapat memperkuat posisi, kubu pertahanan tersebut diserang oleh kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Raoul yang mengakibatkan banyak korban di pihak Belanda. Namun dalam pertempuran di Air Bangis, pada tanggal 29 Januari tahun 1833, Tuanku Raoul menderita luka berat akibat dihujani peluru. Kemudian ia dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Raoul menemui ajalnya. Diduga jenazahnya kemudian dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Sejak tahun 1833 mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Pada tanggal 11 Januari tahun 1833 beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan menjadi kacau. Disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tunggul Alam Bagagar yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sebagai Rejen Tanah Datar, ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elout pada tanggal 2 Mei tahun 1833 di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan dan diasingkan ke Batavia. Dalam catatan Belanda, Sultan Tunggul Alam Bagagar menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan beberapa pos Belanda, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga tidak mau mengambil risiko untuk menolak laporan dari para perwiranya. Kedudukan Rejen Tanah Datar kemudian diberikan kepada Tuan Gadang di Batipu. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang, berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya, maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos pada tanggal 23 Agustus tahun 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera, Mayor Jenderal Ries dan Letnan Kolonel Elout.